Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainundi Vanisa dari kelas BG2B dengan NIM 10535110342. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan materi dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah baik, manusia seutuhnya adalah sebuah matriks yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial budaya. Peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan, kepandaian menulis, organisasi, kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem, teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Masyarakat yang beradab dapat didefinisikan sebagai masyarakat yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti. Baik, yang kedua adalah manusia nilai dan moral, merupakan sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Pendidikan moral tidak hanya terbatas pada lingkungan akademis, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Sedangkan nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Sedangkan moral adalah berasal dari bahasa Latin mores yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak yang mengandung makna atau tata tertib batin hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Manusia secara umum adalah sebagai makhluk sosial. Hukum juga mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Keteraturan memiliki penanaman sikap disiplin, melatih mengatur kehidupan sendiri, membentuk rasa aman dan nyaman, mendapat pengetahuan mengenai konsep waktu. Jadi, hubungan antara manusia, hukum, dan keteraturan yaitu manusia tidak akan pernah luput dengan permasalahan dan adanya konflik, maka dengan adanya hukum, hal yang menyebabkan konflik atau pertikaian bisa teratasi. Sehingga kepentingan bersama bisa terlindungi. Selain itu, hal ini akan menciptakan ketertiban dan keteraturan di antara masyarakat, sehingga kepentingan bersama bisa terlindungi dengan baik. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial dan cenderung hidup dengan struktur sosial yang kompleks. Sementara seni adalah pengungkapan kreatif dari gagasan, emosi, dan pengalaman manusia melalui media yang bervariasi seperti lukisan, patung, musik, sastra, teater, film, dan lain sebagainya. Sedangkan media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Media dapat berupa benda fisik seperti koran, majalah, buku, televisi, radio, papan rekame atau billboard. Jadi hubungan antara manusia, media, dan seni adalah media dijadikan tempat atau sarana untuk mengungkapkan kreativitas manusia atau emosi yang kita kenal dengan nama seni. Baik, manusia, keberagaman, dan kesederajatan. Seperti yang kita ketahui sebagai manusia, kita memiliki berbagai macam keberagaman. Ambil contoh, di Indonesia saja kita mempunyai berbagai macam suku, ras, budaya, dan etnis. Tapi, perbedaan ini tidak menjadikan kita sebagai perbedaan yang sangat menjauh. Artinya, dengan keseragaman ini, bagaimana kita menemukan bahwa perbedaan ini bukanlah hal penghalang menjadikan kita berbeda derajat atau kesederajatan. Contohnya, kulit orang yang lebih putih lebih dihargai, derajat yang lebih tinggi daripada kita yang berkulit hitam. Sama halnya dengan kasta-kasta yang berlaku di daerah-daerah
yang ada di Indonesia. Jadi inti dari keseragaman dan kesederajatan adalah kita sebagai manusia memang memiliki banyak perbedaan tapi tetap satu di mata Tuhan. Artinya kita semua ini adalah sama dan sederajat. Baik, selanjutnya adalah manusia individualis dan sosial. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia yang lain. Tapi kali ini kita akan membahas individualis dan sosial. Ada beberapa cenderung manusia yang memilih untuk individualisme atau menyendiri, tidak mau berketergantungan kepada orang lain dan memilih menyendiri di tempat yang terpencil atau sendiri dalam kamar, maybe. Selanjutnya adalah sosial. Ya, sosial artinya berinteraksi dengan antar sesama. Tapi seperti yang kita ketahui, sebagai manusia kita butuh yang namanya interaksi sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Saya rasa banyak dari kita memilih untuk hidup individualisme karena merasa diri ini cukup untuk hidup sendiri. Tapi menurut saya itu semua ada kurangnya, karena kita manusia ini tidak bisa selamanya hidup sendiri, bergantung pada diri sendiri, dan kita pasti membutuhkan yang namanya bantuan dari orang lain. Baiklah, selanjutnya yaitu manusia dan kebudayaan. Saya rasa dua kata ini tidak bisa terpisahkan karena manusia dan budaya memiliki keterikatan yang sangat kuat. Budaya sendiri itu timbul dan muncul atau hidup dari segolongan masyarakat manusia yang ada di tempat itu. Budaya dari tempat daerah yang satu dan dengan daerah yang lain jelas pasti berbeda. Budaya sendiri itu seperti adalah aturan atau etika norma hukum yang ada di tempat tersebut. Lain seperti hal Indonesia dan negara lain pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Contohnya satu saya ambil di daerah kita sendiri itu Makassar. Andi tidak bisa menikah dengan bukan golongannya atau kasta yang di bawahnya. Ini sudah menjadi budaya atau adat istiadat kita atau aturan bahwa yang bagi yang kastanya lebih tinggi tidak bisa bersatu dengan kastanya yang lebih rendah. Jadi sistem budaya itu merupakan sistem atau sistem dari daerah itu sendiri. Kebudayaan ini ada berbagai macam, banyak jenisnya, dan sudah sangat terikat dalam golongan masyarakat Indonesia. Baiklah, materi ke-8 kali ini yaitu manusia dan lingkungan. Saya rasa sama seperti hal tadinya manusia dan kebudayaan, kita manusia dan lingkungan sangat tidak bisa terpisahkan karena kita sendiri hidup di lingkungan. Kita memanfaatkan lingkungan. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan lingkungan ini dengan baik. Kali ini saya akan menjelaskan lingkungan itu seperti apa atau manfaat lingkungan itu seperti apa. Saya rasa kita sudah tahu lingkungan sangat mempunyai banyak benefits untuk kita manusia, tempat tinggal, mengolah jadi pangan, tempat, pokoknya semua hal itu kita lakukan di lingkungan. Tapi itulah manusia, terkadang memanfaatkan lingkungan dengan baik dan bisa juga membuat lingkungan kita menjadi buruk. Bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik adalah rajin membuang sampah, menanam banyak pohon, tidak menyebarkan banyak polusi, dan dari sisi negatifnya kita bisa dapat itu lingkungan itu buang sampah sembarangan, pembakaran hutan sembarangan. Jadi kita sebagai manusia setelah diberikan anugerah lingkungan yang gratis, kehidupan menikmati lingkungan yang gratis dengan mudah, seharusnya bisa memanfaatkannya dengan baik. Jangan mencemar dan jangan merusaknya. Saya rasa itu adalah inti dari manusia dan lingkungan, saling berhubungan, tapi kita harus mempunyai dampak saling bermanfaat dari kita. Manusia bermanfaat untuk lingkungan dan lingkungan juga bermanfaat untuk manusia. Lingkungan juga punya sisi negatif untuk manusia seperti banjir, longsor. Tapi banjir dan longsor ini alasannya pasti dari manusia, menebang hutan sembarangan dan membuang sampah yang seperti saya katakan tadi. So, itu adalah beberapa pemaparan mengenai manusia dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah manusia, sains, dan teknologi. Wow, ini sangat more important for manusia karena kita hidup menggunakan teknologi yang berdasarkan sains. Teknologi ada karena adanya mata pelajaran sains. Saya rasa seperti itu. Rumus-rumus sains itu bisa membuat teknologi. Oke. Jadi sangat benefits teknologi dan sains sangat penting untuk kita karena kita menggunakan teknologi. Contohnya HP. Saya rasa HP sangat
salah satu teknologi yang paling penting untuk kita dan paling sering ada setiap hari di kehidupan kita. Saya rasa jika seseorang tanpa megang HP, sehari tertanya kayak dunia ini mau menghilang. Selanjutnya, memang keuntungan teknologi ini sangat banyak buat kita, yaitu memudahkan kehidupan kita pada sehari-hari. Contohnya untuk berkomunikasi, mendapat berita, contoh teknologi lainnya itu seperti mobil, motor memudahkan kita untuk berpergian kemana saja. Ya jelas kita membuat teknologi itu untuk mendapatkan keuntungan dan memudahkan kehidupan kita. Tapi di sisi lain, penggunaan teknologi saat ini sih berdampak pada lingkungan. Saya rasa jelas sangat berdampak. Terus berdampak juga pada keseharian kita, ketergantungan kita, kecenderungan kita terhadap penggunaan teknologi. Dengan anak teknologi kita sudah terlalu malas untuk melakukan hal-hal yang lebih sulit. Contohnya ya berjalan kaki kan buat sehat, tapi kita lebih pilih untuk menggunakan motor yang mana juga dapat merusak lingkungan dan menyebabkan polusi. Thank you for watching my video.